Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya melanjutkan sedikit tentang hand sanitizer yang kemarin sudah dibahas oleh beberapa pemateri. Cuma kali ini adalah berbahan dasar alkohol. Jadi hand sanitizer ini tentu saja sangat penting sekali pada masa ini, karena kita sedang menghadapi pandemi yang telah banyak sekali merenggut nyawa saudara-saudara kita di Nusantara ini, bahkan juga di seluruh dunia. Jadi kita diwajibkan dalam hal ini untuk memanfaatkan hand sanitizer untuk hal-hal yang penting. Pertama adalah untuk menjaga kebersihan, kemudian mencegah infeksinya, kemudian juga memberikan kebiasaan-kebiasaan sehat bagi kita semua. Jadi bagian-bagian yang penting itu yang kita terima, sehingga kita perlu membuat hal yang paling sederhana yang berhubungan dengan kita, yaitu bagian-bagian yang digunakan untuk membersihkan tangan ketika kita berada di segala tempat, ya. Nah, di sini akan diberitahukan tentang pembuatan hand sanitizer gel. Kenapa kita melakukan gel? Karena ya kita berhubungan dengan tidak terlalu banyak menggunakan air kalau kita bepergian kemana-mana. Jadi itu tidak akan membasahi tangan kita. Selain itu juga penggunaan gel ini sangat bagus sekali, karena sifat gel, satu dari sifat koloid itu adalah dia memiliki daya serap permukaan yang cukup baik, sehingga kuman-kuman apakah itu bakteri maupun virus akan tersangkut di dalam gel tersebut, dan ketika kita membersihkan dia akan ikut hanyut terlepas dari tangan, ya. Nah, ini adalah gambar hand sanitizer gel. Jadi kalau kita pergunakan, kita semprotkan di tangan, dia akan membentuk gelatin begitu ya, gel semacam itu, sehingga dia tidak akan memberikan rasa basah yang terlalu lembab ke tangan kita sendiri. Nah, ini adalah beberapa keuntungannya, ya. Pertama, dia memiliki kemampuan penyebaran yang baik pada kulit, karena dia akan memiliki luas permukaan yang cukup besar ketika butiran-butiran gel itu bersentuhan dengan kulit, ya. Kemudian dia akan memberikan efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, kemudian mudah untuk dicuci, ya. Kemudian memiliki pelupasan untuk obat yang cukup baik. Nah, bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan ini ada 3, yaitu etanol atau alkohol tadi, kemudian gel lidah buaya, dan minyak esensial, ya, minyak esensial. Jadi etanol tadi sudah diberitakan oleh Pak Kirim beberapa sifat-sifat dari etanol tersebut. Sebagai etanol, alkohol dalam bahasa dagangnya disebut dengan alkohol. Nah, alkohol yang berapa persen yang baik itu untuk sifatnya sebagai desinfektan, biasanya itu di atas 70%. Jadi biasanya di atas 70%. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan sebaran etanol di atas 70% sampai 95%. Di atas itu mungkin untuk antivirus itu sangat kuat sekali, jadi tidak disarankan untuk dipergunakan. Nah, ini sifat-sifat alkohol tadi, ya. Kalau saya ulang lagi untuk menguatkan, satu, dia dapat membunuh kuman. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu harus perhatikan dia mudah terbakar, kemudian mudah menguat,
dia memiliki kelarutan yang sangat baik sekali dengan air dan pelarut-pelarut organik lainnya, terutama yang memiliki sifat kepolaran yang cukup bagus ya. Jadi di sini alkohol yang dipergunakan tersebut juga harus diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan itu akan menghasilkan pengerutan pada kulit. Kalau dia kontak dengan kulit, kalau alkoholnya terlalu tinggi, misalkan alkohol yang 95% gitu ya, itu akan menghasilkan pengerutan pada kulit dan kadang-kadang itu akan menghasilkan kerusakan pada kulit. Jadi perlu diperhatikan efek penting dari alkohol tersebut. Kemudian, nah ini lidah buaya, itu tanaman yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu tahu, lidah buaya itu banyak sekali manfaatnya, terutama dia memiliki antioksidan yang sangat-sangat bagus untuk kita ya. Bukan saja untuk kulit, juga bisa dikonsumsi untuk dimakan. Dan itu akan memberikan efek untuk kemudahan pada tubuh kita, termasuk juga nanti pada kulit Bapak dan Ibu sekalian. Ini ya, jadi lidah buaya ini mengandung berbagai macam vitamin seperti A, C, dan E ya. Vitamin E itu sangat penting untuk pertumbuhan. Kemudian vitamin C ini juga untuk antioksidan yang banyak digunakan juga untuk kemudahan dari kulit atau mempertahankan kemudahan dari kulit kita sendiri. Dia juga memiliki efek untuk mempercepat penyembuhan luka, menjaga kelembaban dan kekenyalan kulit secara alami. Ini adalah sifat-sifat dari dan cairan yang terdapat di dalam lidah buaya. Jadi cairan kental, Ibu itu menggunakan lidah buaya pasti akan mengetahui itu. Efek lainnya juga banyak sekali. Contoh lainnya adalah dia juga bisa digunakan untuk memperbaiki atau mengurangi porositas pada orang-orang tua. Itu biasanya dengan cara mengerok bagian dalamnya dengan sendok, kemudian dimasukkan pada air kapur gitu, enjet ya kalau bahasa lamanya, yaitu air kapur begitu, dia nanti akan kaku. Itu kalau dimakan itu akan memberikan efek bagus pada penderita porositas. Jadi pada orang-orang tua yang seringkali mengalami kerusakan pada tulang. Nah, adapun bahan dan alat yang dipergunakan di dalam pembuatan dari desinfektan berbasis alkohol dalam bentuk gel ini, ya seperti biasa Bapak dan Ibu bisa menggunakan gelas kimia, wadah plastik atau gelas yang di rumah juga bisa dipergunakan ya. Ada pengaduk atau sendok, kemudian takaran atau gelas ukur, botol yang bisa dipelip gitu ya, ada corong. Nah, metodenya, jadi siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian di sini 80 ml etanol 90% dimasukkan. Ini kalau menggunakan yang 90% etanol ya. Dimasukkan ke wadah atau gelas kimia. Kemudian ditambahkan 6 gram gel aloe vera. Jadi bagian lidah buaya yang di dalamnya itu kalau dikerok gitu ya kan, dia bentuknya seperti gel begitu. Kemudian diaduk, dicampur. Ditambahkan essential oil atau beberapa tetes ya. Ini biasanya digunakan untuk pewangi gitu. Kemudian setelah itu ya sudah jadi, dimasukkan ke dalam botol yang siap digunakan. Nah ini ringkasannya, etanol dan gel lidah buaya dicampurkan begitu. Campurannya sederhana saja, perbandingannya mungkin cuma 1:1 gitu ya. Silakan, di sini ada pemutaran video. Silakan Mbak, diputarkan videonya. Oh iya Pak, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya bisa ditampilkan videonya Mbak Awanda untuk
video pembuatan hand sanitizer gel. Oke. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan proses pembuatan hand sanitizer gel berbahan dasar alkohol. Berikut alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat hand sanitizer gel. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada 80 ml alkohol 96%, yang kedua ada 52 gram aloe vera gel, yang ketiga ada lemon essential oil. Di sini kalian bisa menggantinya dengan aroma yang kalian suka. Yang keempat ada gelas ukur, yang kelima ada pengaduk kaca atau stainless steel, dan yang terakhir ada gelas kimia. Langkah pertama, 52 gram aloe vera gel yang telah disiapkan tadi dimasukkan. Tahap selanjutnya, 80 ml alkohol 96% dimasukkan ke dalam gelas kimia aloe vera gel. Selanjutnya, kita aduk hingga tercampur merata. Dapat dilihat bahwa teksturnya sudah menjadi gel. Setelah tercampur merata, kami tambahkan lemon essential oil secukupnya saja. Gunanya, hand sanitizer yang kami buat menghasilkan aroma segar. Aroma ini bisa diganti dengan sesuai selera. Lalu diaduk kembali hingga merata. Selanjutnya, kami masukkan ke dalam botol yang telah kami beri label. Dimasukkan secara perlahan-lahan dan hati-hati agar tidak tumpah. Setelah botol terisi penuh, botol ditutup hingga rapat agar tidak terkontaminasi. Yang telah kami buat menghasilkan tekstur yang tidak lengket di tangan, cepat meresap dengan aroma segar dari buah lemon. Selamat mencoba! Oke, terima kasih untuk pemutaran videonya sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya tentang pembuatan hand sanitizer yang gel ini, bisa dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di chat box atau dengan menyampaikannya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya, gitu ya. Oke. Untuk peserta, apakah ada yang ingin bertanya ke Pak Agung tentang materi pembuatan hand sanitizer yang berbahan yang gel ini? Oke, ya Pak, ini ada pertanyaan dari Mbak Arisma, Pak. Bertanya, apakah Carbomer juga bisa membuat hand sanitizer gel, Pak? Apakah lebih efektif Carbomer atau aloe vera? Bisa saja untuk menggunakan itu, ya. Cuma di sini kalau menggunakan aloe vera itu ada bahan alami yang sangat bagus sekali digunakan untuk memperhalus kulit. Sebenarnya itu ada efek aloe veranya di sana ya. Jadi tidak terlalu semuanya kimiawi sedemikian rupa gitu. Oke, untuk Mbak Arisma sudah bisa diterima ya jawaban dari Pak Agung. Sambil menunggu respon dari Mbak Arisma, mungkin dari peserta yang lain. Oke, Mbak Arisma, terima kasih Pak Agung. Untuk peserta yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Mungkin masih belum paham tentang mungkin perbedaan dari yang spray yang tadi dengan yang gel ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom chat box atau disampaikan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Untuk peserta juga jangan lupa untuk mengisi link presensi ya yang sudah dikirim di chat box ya, karena sebagai prasyarat untuk menerima e-sertifikat. Oke, kami masih menunggu pertanyaan dari peserta ya. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Yang pertama tadi adalah pembuatan hand sanitizer yang berbentuk spray. Nah, yang kedua adalah hand sanitizer dalam bentuk gel.
Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Aril. Bertanya, hand sanitizer bentuk gel jika dibandingkan dengan hand sanitizer dalam bentuk spray, yang mana yang lebih efektif ya, Pak? Sebenarnya bukan masalah lebih efektifnya, itu hanya sifatnya dia itu lebih mudah dibawa gitu ya. Kemudian dia itu juga tidak terlalu terlalu memberi pembasahan pada tangan ketika kita. Kalau efektivitasnya ya hampir sama semua ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk Mbak Aril bisa diterima ya jawabannya dari Pak Agung. Oke, kalau sudah bisa diterima, ke pertanyaan selanjutnya Pak ya dari Mbak Olivia. Ini bertanya, lama kadaluarsa untuk hand sanitizer baik yang spray maupun yang gel kira-kira berapa lama ya Pak? Kalau masa kadaluarsanya saya sendiri belum melakukan percobaan itu ya. Jadi mungkin yang tahu itu mungkin Pak Pirim sama Bu Ita ya. Tapi bahan kalau dengan pelarut alkohol sedemikian rupa dan aloe vera itu mungkin bisa tahan sampai ya 3-4 minggu bisa sampai tahan. Karena aloe vera juga kalau itu kan bahan alam ya. Jadi kalau lebih dari itu dia mungkin akan mengalami kerusakan. Ya, baik Pak. Mungkin dari Pak Sami atau Bu Dina ingin menambahkan jawaban dan melengkapi jawaban dari Pak Agung. Atau kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya begitu ya. Untuk Mbak Olivia, apakah bisa diterima ya jawabannya dari Pak Agung? Oke. Sambil menunggu respon Mbak Aril. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Santi, ini bertanya Pak, apabila bahan hand sanitizer sama seperti spray tadi, tapi ditambahkan aloe vera, apakah bisa Pak? Bisa saja, cuman aloe veranya harus dilarutkan sedemikian rupa sehingga dia menjadi encer. Jadi, dia tidak menggumpal gitu ya. Jadi kalau yang ini kan jumlah aloe veranya cukup besar sehingga perbanding alkohol dan aloe vera memungkinkan dia masih tetap dalam bentuk gel. Tapi kalau menggunakan alkohol yang cukup banyak dan mungkin ditambahkan dengan pelarut lain ya yang aman untuk kulit itu bisa jadi spray. Cuma ya lebih baiklah dia dalam bentuk gel sedemikian rupa, lebih tidak merepotkan gitu. Gitu. Ya, baik Pak Agung, terima kasih jawabannya. Untuk Mbak Santi bisa diterima ya jawabannya. Oke, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Mas Akbar, ini mau bertanya mengenai efektivitas penggunaan aloe vera dengan ukuran tersebut pada kualitas gel yang dihasilkan jika dibandingkan dengan material pengental lainnya Pak. Kalau aloe vera ini kan pengentalnya adalah pengental alami, jadi kita tidak bisa menggunakan pengental sembarangan untuk hal-hal yang sedemikian rupa ya, karena nanti kita juga memperhatikan efek atau dampaknya pada kesehatan kulit kita. Jadi kalau aloe vera ini memang dipilih sedemikian rupa dan sangat bagus bagi kulit dan memiliki efektivitasnya cukup tinggi. Jadi dia memiliki efektivitas cukup tinggi karena apa? Karena dia juga merupakan semacam semacam koloid yang memiliki permukaan memiliki daya serap permukaan yang cukup tinggi bagi mikroba atau makhluk-makhluk yang sangat pendek sedemikian rupa itu ya. Jadi kalau diganti dengan bahan pengental lain yang tidak akan menghasilkan bentuk gelatin, itu mungkin tidak bagus ya. Mungkin tidak bagus. Ya baik Pak, mungkin dari Bu Dina atau Pak Sami ingin melengkapi atau menambahkan jawaban dari Pak Agung.
tentang efektivitas penggunaan aloe vera sebagai pengental di hand sanitizer gel. Mungkin kita mungkin saya tambahkan sedikit terkait memang yang bagus itu tadi gel aloe vera ya, karena dia juga dari sifat-sifatnya tadi yang sudah disampaikan Pak Agung tadi memang baik, jadi sebaiknya memang menggunakan yang gel aloe vera gitu, karena nanti juga mungkin efeknya kalau menggunakan pengental yang lain, karbomer dan sebagainya tadi mungkin akan berbeda juga hasilnya, jadi yang lebih bagus aloe vera.